Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah yang kami hormati Pak Lurah kita, Pak Ketua Forum, Pak Sektor, serta saya Pak dan para Ibu, Bapak Ketua RW se-Jatirayu. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan siang ini kita bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat hingga kita bisa berkumpul memenuhi undangan yang ada di Kelurahan Jatirayu. Mohon izin Pak Lurah, kaitan bidang saya tupoksi saya tidak banyak menyampaikan kepada Ketua Wilayah, Ketua Rukun Warga atau Pak RW se-Jatirayu yang 23 RW. Sebelumnya saya mohon izin kepada Pak Ketua RW menyampaikan kaitan tupoksi bidang saya masalah kaitan pembangunan. Kaitan pembangunan banyak sekali ya. Semuanya itu namanya yang terjadi perubahan di wilayah adalah suatu pembangunan. Ada dampak baik dan tidak baiknya. Ya, kita berharap apa yang kita lakukan, pembangunan yang ada di wilayah kita berdampak baik untuk masyarakat kita semua. Pada kesempatan hari ini, saya coba memaparkan sedikit kaitan dengan pembangunan. Mengingat akhir tahun, kita sudah hitung hari lagi ya, beberapa hari lagi, kurang lebih 30 hari sebulan lah, kita sudah menghadapi ke tahun baru. Berkaitan dengan itu, banyak PR-PR kita di wilayah yang belum kita kerjakan selama saya lihat. Upaya pertama, saya memohon kepada Ketua RT dan RW membuat rekapan pembangunan yang mana waktu itu sudah kami kirimkan melalui rekan kita Pamor ke wilayah merekap pembangunan baik pembangunan itu dari APBD atau swadaya yang kita laksanakan di lingkungan. Kenapa saya pertegas seperti itu? Karena kita sebatas mana pencapaian target pembangunan tahun ini hasil musyawarah tahun 2019 atau 2020 yang terlaksana di tahun 2021 ini. Itu daftarnya sudah saya kirimkan ke rekan-rekan Pamor agar disampaikan kepada Pak RW. Ya, mohon nanti kita merekap akhir kegiatan kita, baik pembangunan itu yang pakai APBD ataupun swadaya, atau dengan aspirasi, pokir, ataupun dengan ABT. ABT ini kan masih ada dalam pelaksanaan saat akhir tahun ini. Ya, ABT perubahan-perubahan atau pembangunan kaitan dengan itu ya kami berharap Ketua RW atau Ketua RT nanti melalui Ketua RT-nya diakomodir, dicatat dan dibuka buat laporan kami ke depan Pak untuk menghadapi RT tahun 2022. Jadi yang sedang berjalan, yang sudah berjalan, baik jalan lingkungan, baik di sini kita juga ada bantuan Sandes ya, sanitasi pedesaan, itu semuanya walaupun dari provinsi itu adalah satu pembangunan juga, cuma tidak keseluruhan RW mendapat, kita hanya dapat kurang lebih 32 titik. Itu sedang berjalan sampai saat ini. Terus kaitan dengan pokir, apa jalan lingkungan, apa jalan raya, atau bedah rumah, itu kami berharapkan ada catatan. Kenapa? Nanti di akhir tahun, ini bukan udah menjelang akhir tahun, itu adalah buat catatan kami sendiri melaporkan kepada wilayah atau pada pimpinan apa-apa yang telah terrealisasi dan apa yang belum terrealisasi dan apa yang akan dilaksanakan ke bulan depan atau ke tahun depannya. Jadi saya rasa penting sekali. Saya berharapkan bantuan dari para ketua RW sekalian. Terus kaitan PAD yang semana tadi dipertanyakan, ya kita alhamdulillah dapat proyek, ya dibilang proyek yang mungkin itu sudah ini kali para orang mungkin ya. Ada proyek PTSL. Sangat membantu sekali dalam perolehan PAD khususnya di sini saya lihat di pajak bumi dan bangunan dari 56 kelurahan
Alhamdulillah kemarin sempat kita jadi peringkat pertama. Awal-awal 30 hari lama kita peringkat pertama. Tergeser oleh Kota Baru. Kota Baru sama dengan program yang sama ada PTSN itu kalau nggak perlu. Kita beda 0,1% terus. Nah sekarang posisi kita ini ketiga. Cuman beda dari 80-65 terus jadi karya nih sepeninggalnya Pak Lurah kita alhamdulillah menyodok kita jadi 85 sedikit sekali selisihnya. Dan kemarin sudah menyatakan kita, saya beserta Pak Lurah MOU pernyataan kesanggupan, tinggal hitungan hari, 20 hari terakhir kerja kita tanggal 20 Desember. Jadi saya berharap benar-benar bantuan di wilayah ini, Ketua RT RW mengsisir sisa-sisa yang belum masuk ke PAD, khususnya PBB, di mana di situ sangat ini sekali kita. Jadi pembayaran tahun 2021 kita ada potongan 5%. Tahun 2020 ada pemotongan 20%, 19 30%, 18 sampai 40 sampai 60% 2017 dan 2016. Nah untuk itu kami berharapkan jangan bosan-bosan dan saya mohon sekali lagi bantuannya menghimbau kepada warga masyarakat kita khususnya kaitan ada pembayaran PBB ini P2 ada keringanan dan bebas denda. Jadi pokoknya malah dikurangi dari persentase ya sangat inilah membantu. Dan juga diprogramkan oleh pemerintah Bekasi kaitan dengan dampak COVID. Langkah-langkah kita saya bilang kayak tadi, kita sudah di sini juga Pak Lurah menizin kita mengadakan penyisiran baik melalui pelayanan, baik kita himbau kepada warga masyarakat, kita himbau kepada RT/RW melalui rekan-rekan Pamor sebatas upaya kita yang kita lakukan di wilayah. Terus kaitan Posyandu dan PKK itu bidang saya, di mana di situ juga terjadinya pelayanan pembangunan tingkat kesejahteraan masyarakat kita, keluarga kita. Jadi di situ kita mohon Pak RT, Pak RW ini memantau kegiatan-kegiatan Posyandu yang sejak pandemi ini kita berlakukan dengan sistem sweeping. Tetap kita himbau kepada Bu Kader, PKK dan Posyandu tetap menjalankan prokes. Ya kaitan dengan pengembangan wabah COVID-19 di wilayah kita. Dan saya mohon izin juga untuk transportasi atau BSU kaitan dengan pengurus Posyandu itu ada beberapa rekan kita atau kader Posyandu yang memang belum cair Pak Lurah kaitan dengan perubahan rekening. Ya perubahan rekening. Jadi dari sekian 310 kader Posyandu ada beberapa itu yang belum tercairkan sampai batas akhir bulan November ini dan sebulan kemarin juga belum terrealisasi. Kenapa? Karena kaitan peralihan dari nomor rekening lama misalnya ada di Bank Diri, ada di BRI, ada di BCA, kali ke Bank BJB. Itu kita sudah sampai kita konfirmasi ke pihak BJB, katanya belum di clearing, tapi sudah masuk. Sedangkan anggaran dari pemerintah daerah itu sudah dicairkan kurang lebih 73 juta untuk 310 kader. Yang jadi permasalahan kenapa sampai saat ini terlambat? Lah itu verifikasi dari pihak bank dengan rekening yang baru. Jadi saya mohon nanti dijelaskan kalau kader-kader kita ada yang belum cair nih. Karena nggak 1-2 nih sekota Bekasi. Di kita aja Jatirahayu kurang lebih 20 atau 18 kader yang belum terrealisasi kaitan pencairan BSU yaitu transport. Dan sekarang lagi sedang kita siapkan juga untuk PMT atau operasional pengurus kader Posyandu. Ya sedang kita siapkan, sudah kita laporkan. Dan kaitan itu juga kita sudah melaporkan seluruh anggota kader Posyandu kita aktifkan BPJS-nya.
Ada yang sudah masuk, ada yang belum. Yang belum masalah kendalanya kenapa? Mereka sudah punya kartu, tapi belum tervalidasi dari Dishub Capil antara KTP dan kartu keluarga. Dan ada beberapa KTP namanya beda dengan kakak. Gitu. Jadi kaitannya bukan hanya sebatas kelurahan kita aja, sekota Bekasi. Nah, seperti itu saya mohon menjelaskan dan memahami kepada ibu-ibu kader agar tetap bersabar. Kita upaya terus kita monitor, baik kita ajukan dari SIPP-nya atau melalui koordinator kecamatan sampai ke tingkat kota. Kita monitor terus, kalau nggak ada misalnya belum sampai, kita konfirmasi lagi sebatas mana yang sudah disiapkan dan apa kendalanya. Kita cross check terus. Terus kaitan dengan tadi dampak banjir, kaitan ada bidang saya juga di situ. Ya, kaitan dengan mengatasi dampak banjir, titik-titik banjir, mungkin Bapak-bapak sudah dan Pak Lurah sudah tahu semuanya di mana rawan banjir. Upaya kita yang sedang berjalan dan akan kita laksanakan ke depan. Pertama, kita menormalisasi kali-kali besar. Walaupun belum keseluruhan. Kayak kemarin memang kita sudah siapkan untuk penerapan atau istilahnya sekarang ini ada pematusan. Kali Harun sudah berjalan, tapi yang sulit kita laksanakan itu pemeliharaan rutin, Pak. Jadi memang maunya kita kan biar kali selalu bersih. Tapi terkadang kita pahami juga di saat musim kemarau atau di saat tidak ada hujan, itu sampah pada lari ke kali atau ke sungai-sungai kecil. Nah, saat hujan deras turun, terjadilah penyumbatan. Nah, penyumbatan itu sudah kita pelajari dan kita cek misalnya dari Kali Harun. Permasalahannya di mana? Ya, kita sudah ada penerapan antara di Naga, ada 2 sudetan ke arah Bukit Kencana, dan kita usahakan ke arah ke selatan atau utara ke sana. Jadi dibagi 2. Dan imbas batas akhir dari kali Harun itu, jadi banyak pendangkalan. Sebatas Kali Harun misalnya di RW 10, RW 11 kita sudah coba terap. Lari ke RW 4, lari ke RW 3, di sana semua jadi pendangkalan. Akhirnya dampak yang lebih mengalami ada penggenangan itu bersama di RW Aprijal, RW 3. Alhamdulillah sebagian sudah diatasi Pak Aprijal dengan adanya di depan tanggul, dan juga kita kemarin juga koordinasi dengan DBM BSBA untuk mengadakan pengerukan. Tapi itu tidak lama. Nggak selang sebulan Pak Aprijal ya, udah sekarang udah tinggi lagi. Ya, pendangkalan itu ya. Jadi di sini ya mohon maaf, mohon izin Pak Lurah. Jadi kita yang berdekatan itu kaitan dengan menjelang musim hujan, antisipasi kita sama-sama menjaga. Ya mohon maaf, bukan mengajari, kita sama-sama melihara. Misalnya yang berdekatan dengan kali, kita sekali-kali seminggu sekali cross cek bagaimana nih keadaan di atas yang berbatasan dengan kali. Apakah kita mengajarkan kerja bakti sebelum musim banjir, atau kita melihat saluran-saluran air yang masih banyak rumput-rumput. Dalam arti kita tidak selalu berfokus dengan kegiatan yang kita ajukan ke kota, atau kita harus mengadakan kerja bakti intern dari tingkat kelurahan melalui Litmas. Ya, saya berharap juga peran serta RT RW ini melihat lingkungan di sekitar. Terutama tolong kita coba guyup kembali, galakan kembali apa yang sudah kita terapkan kerja bakti. Ya, waktu santai minggu kita kumpul silaturahmi, ayo kita rapikan got saluran air, sedimen-sedimen yang itu kita bersihkan. Ya, mudah-mudahan ke depan di samping kalau dia menganggap berat, ya kita bisa mengajukan ke pihak kelurahan akan mengajukan kepada tim pematusan. Mereka siap kapan saja untuk menerima arahan mana yang mau dirapikan dan tidak. Dan rencana ke depan program dari kita Pak Lurah mohon izin, nanti kita mulai mengaktifkan kembali K3 Pak di wilayah Pak. Ya, kaitan dengan bidang saya juga K3. Mohon izin untuk RW 4
RW 4 kita di muka jalan raya, jalan provinsi atau kabupaten atau kota. Ya, kita rencana minggu depan kalau memang ini kita mencoba kerja bakti di situ melalui Linmas dan tokoh masyarakat. Kita hanya sebagai penggerak di sini. Saya berharap peran serta warga masyarakat yang lebih dominan di lingkungan. Jadi kita saling apa ya, mengingatkan aja. Itu sepanjang jalan-jalan itu sudah perlu dipotong. Ya, dipotong dan ada pohon-pohon besar. Nanti kalau memang ada kendala permasalahan itu kita bisa ngajukan kepada dinas tata ruang. Ya, bisa ada pohon pinggir jalan yang membahayakan. Kita akan jadinya merapikan. Kaitan UMKM. Jadi saya sedikit ingatkan untuk warga masyarakat kita. Alhamdulillah tadi ada sosialisasi dari BRI kaitan dengan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kita, di mana kita punya lokasi binaan. Alhamdulillah di RW 16 Pak Topik ada 12 kurang lebih Pak Topik ya UMKM. Tadi ada sosialisasi kata BRI ataupun dari warga kita atau RW lainnya, misalnya bagi warga kita yang ingin meminjam modal untuk usaha tanpa anggunan, ya tanpa anggunan, kita bisa mengajukan langsung kepada pihak BRI. Nanti persyaratannya dengan KTP fotokopi, KK fotokopi, keterangan usaha, ya, keterangan usaha itu yang ini. Itu bisa sampai 50 juta setelah pelaporan tadi dengan suku bunga yang ringan. Ya, dari berharap sih dari pihak BRI yang sepantas bisa lontong bisa 10 juta, nanti bisa di top up, diperpanjang lagi. Jadi mungkin bagi warga atau Pak RW yang warganya punya usaha yang mau menambahkan modal dari pihak BRI, terbuka. Silakan datang ke gerai-gerai BRI atau khususnya di BRI cabang Jatimurni. Jadi di cabang Jatimurni silakan pinjam untuk modal usaha, tapi pinjam bukan buat kita beli sesuatu. Ya, kadang-kadang itu ada masyarakat kita, mohon maaf ya, dengan kurangnya memanage keuangan, ada uang bingung, akhirnya belajar sesuatu yang maaf kurang bermanfaat, bukan buat modal usaha yang berkepanjangan. Itu PBB sudah kaitan bidang saya, mungkin nanti kita bisa saling sharing atau tukar pendapat. Saya siap untuk menerima arahan dan dari petunjuk dari Bapak RW, apa yang mesti kita lakukan dan apa yang sudah kita ulang lakukan. Kita cek di akhir tahun ini. Sekali lagi mohon minta tolong, pembangunan apapun di wilayah kita terkait dengan perubahan baik jalan lingkungan, sarana posyandu, sekretariat RW. Seperti sekarang kita berjalan sekretariat RW 18 nih Pak Is, alhamdulillah ya, tapi Pak Is ya berjalan seminggu, pengerjaan seminggu kurang. Itu kaitan dengan kita fertilisasi dana APBD Pak. Ya, tapi insya Allah berjalan. Terus di RW 7 alhamdulillah sekretariat RW sama di situ juga jadi 2 tingkat itu alhamdulillah berjalan. Terus jalan-jalan lingkungan, jalan pengaspalan di RW 1 ya Pak. Di RW 2 alhamdulillah. Di RW 3 belum peninggalan nih Pak. Kemarin ada di RT 6 Pak. Iya, sudah selesai. Jadi mohon nanti diinin Pak, saya konfirmasi ke RW-nya biar nanti dilaporkan. RW 3, RW 4 belum ada, Sandes ada di RW 4. RW 5 alhamdulillah kemarin ada ABT ya Pak Haji Pras ya. ABT 50 meter tuh kemarin ada aspirasi, langsung kita sampaikan ke Dewan langsung tanggap. Misalnya dalam pengerjaan berapa hari lagi Pak Haji Pras? Sedang berjalan ya? Itu alhamdulillah. RW 6 ada bantuan juga 90 meter kaitan normalisasi saluran air. Itu dari itu juga dari kota. RW 7 alhamdulillah ada pembangunan juga. Cuma secara fisiknya nanti mau dicatat ya. RW 8 swadaya ada. RW 9 alhamdulillah ada pengerasan itu sarana olahraga. Ya, di RT 2 RW 9.
R10 Bu Rama pembangunan pos ya. Nah, sekretariat nanti di yang Komunitas Jaya R11 Pak Rasid ya. Hah? Kenapa? Belum dibantu. Dibantu? Siap. Ya kita tahun kemarin berjalan ya, jalan lingkungan udah berjalan banyak ya R11 ya. Yang belum realisasi anggarannya. R12 UAI pembangunan jalan ya hampir 90 meter pas 183 ya dari PLI sampai di dekat itunya ya, dekat apa RT 6 8 12 13 Pak ini alhamdulillah ada juga ya Pak. Pembangunan belum berjalan Pak. Belum. Itu yang depan TK Islam. TK negeri. Belum diukur 4 kali. Tapi belum terrealisasi ya Pak. Sabar Pak, nanti kita minta dorongan Pak. Ada perwakilan kita. Tapi tadi baru diukur lagi. Iya. Sama di PU-nya itu Pak Oji namanya. Iya. Senin actionnya. Iya Pak. ABT jadi ABT ini ya. Ya anggaran akhir tahun ini bisa menjelang sampai sebelum tanggal 20 Desember. Ada Pak Camat lewat tiap hari. Itu Pak. Pejabat udah lewat situ ya Pak. Tapi pada ya. Ya RW 14 belum ada ya. 14 jalan lingkungannya banyak tuh di dalam itu. Kayaknya tapi belum terakomodir. RW 15 Pak Didi udah ini ya. Belum ada perubahan tapi udah ada ya pembangunan di wilayah. Mohon nanti di secara tertulis Pak Didi ya silakan ke Pamor. Ya RW 16 4 ya Pak Taufik, misalnya nanti kita ini kan 17 Pak Dwi gimana ini? Ya belum ada. Belum ada. Posyandu mestinya tahun ini keluar, iya. Sekarang belum. Tapi nanti dibantu nih saya dengar nih Pak. 17 mau ada proyek besar itu gimana tuh? Proyek besar apa? Ya tahu nggak tahu lah nanti Pak. Jangan ya tahu kemarin kan hadir Pak Lurah sudah menyampaikan. Iya. Dan itu warga masyarakat menolak semua. Ya, itu kaitan itu sistem ya nanti lah kalau bahasa Tapi rencana kita di wilayah kita mudah-mudahan terrealisasi. Kalau bagaimana nanti kita coba nanti kalau ada keberatan ya nantilah pihak yang lebih berwenang yang menginginkan kita hanya menyampaikan saja dan mengetahui bahwa kita ada proyek kaitan untuk kepentingan masyarakat kita. Ya kaitannya dengan posyandu seperti yang dijanjikan Pak Lurah kemarin, bahkan sudah tanda tangan. Sampai sekarang belum terrealisasi Pak. Siap. Ini bulan Desember kita khawatir anggaran balik ke sana. Siap Pak. Itu ya tentunya berharap pada lurah yang baru. Siap. Mendorong Pak ya. Juga kaitannya dengan PED sekalian, bahwa Pamor datang ke lokasi itu hanya sebatang kara, tidak ada dari Bank Mandiri. Karena kejadian 10 tahun yang lalu yang sekarang jual rumah ternyata banyak yang tidak dibayarkan. Dan kita tidak, si penjual rumah terutama dan beberapa orang yang cek di Bank BJB ada yang belum dibayarkan. Dan ini khusus kepada yang penjual rumah untuk balik nama harus melunasi itu semua. Nggak cuma 1 tahun, 2 tahun sampai 7 tahun bahkan belum dibayar. Nah, akhirnya dari pihak pengembang, dari pihak penjual dan pembeli. PPHTB, pihak Bank BJB belum menyatakan bahwa rumah itu belum dibayar pajak sehingga si penjual atau si pembeli harus membayar pajak. Iya otomatis Pak. Jadi kita sekalian masih masukan bahwasanya Pamor yang ada di lokasi semestinya ngajak dari petugas Bank Jabar sekaligus di print saat itu juga mendapatkan bukti pembayaran. Terima kasih. Siap Pak, nanti kita diskusikan kembali ya Pak. RW 18 Pak Is ada yang alhamdulillah ada pembangunan berjalan banyak tuh Pak Is. Ya nanti mohon dilaporkan secara tulis Pak Is ya. Nanti kita buat perbandingan aja tahun depan itu apa anggaran dari Pokir atau dari mana nanti buat laporan kita. Jadi pun kalau misalnya di wilayah-wilayah kita yang belum terrealisasi untuk kita nanti ke depan bisa di Musrenbang itu kita bisa ajukan kembali. Yang mudah-mudahan keuangan daerah kita mendukung apa yang kita ajukan dan dari perwakilan kita mendorong terus apa yang kita rencanakan sesuai dengan anggaran yang ada
dan cepat terrealisasi untuk kepentingan masyarakat kita. RW 19 swadaya ada ya, jalan-jalan RW 19 tuh. Hari ini nggak hadir ya. RW 20 Pak ini Pak RW 20 Pak Haji ya. Ya belum terrealisasi, nanti kita banyak koordinasi dengan RW 20 Pak kaitan jalan-jalan lingkungan. Kayaknya udah bukan gabut tapi masih bagus semua ya Pak. Kaitan dengan sarana dan prasarana mungkin kalau memang ada nanti untuk Perang Muslimbang tahun 2022 insya Allah kita coba ajukan buat posyandunya itu Pak ya, kasih dan secara alatnya. RW 21 manajer hadir ya. 21 kemarin permasalahan banjir manajer Pak Lurah dari tim pematusan atau di DBMRPA juga sudah menanggulangi yang terjadinya roboh di RT berapa itu di ujung di RW 21 Jalan Pramboyan berapa itu. Tapi karena debit air begitu besar dari RW 16 tuh kemarin tetap terjadi banyak pengenangan walaupun di situ sudah ada border, sudah ada pompa di perumahan apa tuh yang seberangan itu Grand Lotus. Tapi karena debit air besar, penampungan kita itunya bordernya kurang menampung ya melebar ke mana-mana. Ya mudah-mudahan tahun depan masih bisa kita ajukan kembali pengadaan. RW 22 mohon izin ada ya. RW 22 tahun kemarin tahun 2019 saya ingat banget itu saya masih di ini Posyandu ya. Posyandu sama itu sekretariat RW ya. Ya saya mohon ini nih dipantau terus Pak RW 22 nih. Kita sudah bangun tapi kondisinya nggak dipantau ya jalan kegiatan mungkin karena Covid ya. Saya tahu sendiri pas saya sampai sana banyak itu mungkin kita ada ular ya. Jadi takut ibu-ibu tuh. Iya. Ada ular besar kata di Bupati ngomong. Ya itu hanya ini mudah-mudahan ke depan kita sudah normal kembali dan kasus Covid landai, kita bisa melakukan aktivitas kembali baik kegiatan posyandu atau kegiatan pengembangan ibu kader PKK kita bisa berjalan kembali. RW 23 Pak Sriadi alhamdulillah ya. Nanti kalau ada perbaikan pemohon jalan saya mohon dilaporkan secara tulis. Intinya semua sekali lagi yang apa yang tadi saya utarakan kita serahkan ke Pamor. Jadi Pamor adalah ujung tombak kita di kelurahan. Jadi kalau laporan nanti besok ditulis teks pembangunan atau apa nanti sampaikan ke Pamor. Nanti kita akan saya rekap menjadi laporan akhir tahun kita. Apa yang sudah kita laksanakan di tahun ini dan yang belum kita laksanakan di tahun ini kita akan kejar di tahun 2022. Ya mudah-mudahan pada sehat dan panjang umur kita bisa ketemu di tahun depan. Saya rasa dari saya cukup sekian. Saya mohon maaf bila kata dan ulayan saya kurang berkenan di hati Bapak sekalian. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.